Oke. Tujuan Mas Indra datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya minta tolong kepada tim mata batin. Saya minta tolong agar yang saya alami sekarang ini bisa lepas seutuhnya. Jangan mengganggu saya lagi. Ya, saya bisa ngebayangin sih. Kalau sering kesurupan kayak gitu pasti mengganggu semuanya ya. Oke, mudah-mudahan Mas Indra bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi. Kami akan ajak Mas Indra untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indra, lahir tanggal 12 Maret 1989, mendiami rumah bernomor 102. Saya merasakan kehidupan Indra dipenuhi oleh rasa takut. Perasaan itu terus-menerus menghantui pikirannya. Perasaan itu membuat sering kali ia dirasuki makhluk halus yang bersemayam di tubuhnya. Ada kesalahan masa lalu yang membuat dia menjadi depresi. Saya melihat dia pernah menghancurkan satu benda yang sangat sakral. Saya melihat sosok manusia berbadan ular. Saya akan pecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ada Indra. Lahir tanggal 12 bulan 3 1989 dengan nomor rumah 102. Indra pernah merusak tidak sengaja jimat milik temannya berbentuk keris dan setelah itu sering kesurupan. Ya, setiap malam Jumat tepatnya. Maka malam hari ini datang ke menembus mata batin karena ingin terbebas. Sudah capek. Ya. Sebelumnya saya mau tahu deh, jimat itu untuk apa sih kata temannya? Saya nggak nanya. Dan setelah dirusak dia kok gimana reaksi? Saya nggak ngasih tahu. Saya bawa pulang. Saya kubur di kampung sebelah. Dia nggak tahu jadi jimatnya rusak. Nggak tahu. Dan sampai sekarang saya nggak ada kontak lagi sama dia. Oke. Intinya sebenarnya pengerusakan jimat itu menjadi satu momok yang menakutkan buat Indra karena dihantui. Ya kan? Dan itu hanya bisa lepas kalau misalnya Mas Indra menemukan Orang ya yang punya, bukan? dia ada tumbal kan? Pernah ada tumbal? Tahu? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu jadi jimatnya nggak sengaja dirusak. Nggak sengaja Kejatuhan. kejatuhan. Kerisnya itu patah, rusak. Rusak. Lalu Anda kubur. Saya kubur di bawah pohon kelapa. Dan sampai sebentar. Jimatnya kenapa bisa ada di Anda ya? Sekarang. Enggak, waktu jatuh itu pertama kali. Oh, kebetulan saya ke kosnya dia. Ke kosan. Oh, jadi datang ke kosan. Main ke kosan, pulang kerja main ke kosan. Nggak sengaja tuh. Jatuh jimatnya. Dan begitu rusak Anda ambil, Anda kubur tanpa sepengetahuan Tanpa dia. sepengetahuan dia. Kabarnya dia gimana Anda nggak tahu? Nggak tahu. Oke, Roy, gimana kabar temannya yang punya jimat itu sebenarnya? Saya ngerasa dia udah gini, ketika ngomongin temennya saya ngerasa nggak ada hawa penciuman ada temennya gitu, auranya kosong sekali. Artinya ini bisa meninggal atau memang sudah lost contact dengan Indra. Soalnya kamu bilang tadi tumbal, takutnya Iya. malah temennya itu yang jadi tumbal. Saya rasa juga begitu, Bay. Ini seperti tumbal, ya tumbal. Dan Indra, saya sangat khawatir sekali dengan kamu. Ketika kau marah, semua akan hancur, lebur berantakan kayak gunung besar. Kemudian volcano. Itu emang dari dirinya dia sendiri atau pengaruh hal gaib? Bro? Jujur terus terang, saya lihat ini dari jimat-jimat yang dia koleksi. Saya kan bisa bedain ya antara habit karakter orang atau dari jimat-jimatnya gitu. Nah ini kamu ada jimat kan? Punya jimat juga? Iya, Bu. Nah ini kebanyakan jimatnya masalahnya. Dia punya jimat Gesrek juga ternyata. jadinya.
Ya, ya, ya. Jadi nggak lihat deh mata move-nya kayak like you know, kayak memang udah ditungguin banyak makhluk di badannya. Kebanyakan jimat juga nggak bagus loh beneran. Dan jimat-jimat itu ada makhluk halusnya. Iya. Dan sekarang nempel You di know badan what? dia. Iya, aku di rumah suka buang-buangin foto yang serem, hal-hal yang serem-serem loh. Even my dad juga kan suka batu gitu-gitu. Terus aku bilang aja, itu jelek pak, itu jelek pak, itu jelek pak, itu jelek. Padahal maksudnya karena Iya. supaya hilang energi negatif itu ya. Iya. Ya, banyak kan terlalu itu, terus Oke. keris-keris juga aku kasih orang-orang. Terlalu banyak jimat bisa jadi ini loh, pemurung, dijauhi teman, dikucilkan karena nggak bisa ngobrol dengan orang, nggak bisa kumpul dengan society, terus ya udah jadinya diem. Adanya juga kemarahan, kebencian dan kesedihan, iri hati. Itu sih. Negatif semua dong. Iya dong, pasti negatif. Apalagi saya yakin nih, Mas Indra itu bukan orang yang tipikal perawat keris atau jimat-jimat yang lain, ya kan? Jimat-jimat itu dirawat nggak? Diurus? Dibiarin gitu aja? Dibiarin. Mas Dia yang Kayu, dibawa. mau tanya nggak? Silakan. Emang dia gunain jimat itu fokusnya apa ke mana gitu? Saya gunakan pertahanan. Hah? Pertahanan. Pertahanan. Oh, Maksudnya berarti kurang percaya diri dong ya? Bukan. Jadi saya perantauan Hmm? dari kampung diberi pertahanan. Oh, Ya karena biasanya secara budaya kalau ada mau merantau, ya seolah-olah punya pegangan untuk melindungi di daerah tempatnya gitu. oh gitu. Bagi sebagian orang, nggak semua perantau seperti itu. Iya, bagi sebagian orang saja. Ya. Saya melihat seseorang, tampaknya ini seorang wanita, namun tubuhnya kayak ular naga. Kayak tubuhnya kayak bersisik. Mas Indra tahu tentang ini? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ini sebenarnya temennya kamu loh. Ikut dia sekarang. Apa mungkin memang benar juga seseorang yang ngelakuin belum tentu inget apa yang dia ini. Semacam kalau kita bau, kita tidak pernah merasakan bau itu Ya, muncul, tapi karena orang lain Iya yang tahu. cium bau parfum, oh bau parfum gitu macam. Mas Indra bawa sesuatu nggak? Atau mungkin jimatnya sendiri atau jimat temennya yang pernah rusak? Iya, saya bawa. Bawa apa? Jimat. Teman saya yang udah saya rusak. Oke, coba Roy boleh diambil, Roy. Boleh dong. Saya penasaran ada hubungannya Saya nggak justru dengan yang kamu bilang penasaran tadi? sekali. Ya, ya, sama-sama. Saya juga penasaran. Silakan. Ini kayak sering ditanya kayak gini, dia mungkin nggak pernah ngeliat, tapi belakangan baru tahu. Oh ternyata wujudnya gitu. Seperti apa? Iya. Terkadang kayak kita ngobrol apa dia masih belum mudeng gitu. Gitu, akhirnya. Aduh. Itu apa ya? Ayam. Mas katanya bawa keris, ini jimatnya Iya. gitu? Jadi ini kebetulan saya udah mencoba berobat ke beberapa orang pintar. Jadi saya disaranin setiap malam Jumat saya harus memakan ayam kampung betina warna hitam Supaya nggak kesurupan. supaya nggak diganggu. Udah lama ngejalanin itu? Udah setahun lebih. Dan bener nggak diganggu? Tetap masih. Ini tahu nggak ada efeknya tapi masih dijalanin. Jadi suka ya? Udah jadi kepercayaan. Oke. Nggak mual, Mas. Udah jadi kebiasaan dia. Oke, Roy, kalau kamu ngelihat ini, apa yang kamu rasain? Serem. Karena saya takut kan. Dari ritual ini ya? Pertama saya kalau
Kan saya vegetarian, jadi kalau lihat ginian benda asing di kepala saya kayak nge-clash gitu kan. Biasanya kan saya lihatnya kangkung apa segala macem, kangkung capcay, kayak gitu-gitu, daun-daunan. Tiba-tiba ada kayak gini, aku takut. Ya nggak, bukan takut. Iya gitu deh. Nggak enak Iya. dilihat kali ya. Sama, aku juga. Betul. Kerisnya dibawa? Bawa. Mulai dikeluarin. Kecil. Boleh dibuka nggak, ditunjukin kamera di tangan gitu, biar kelihatan sebesar apa? Besi. Paku Iya, bukan? bukan kayak keris, tapi patah sih. Kamu ngelihat apa dari jimat ini? Boleh dibuka, Roy? Boleh. you, Kamu terima lihat, kasih. Roy. Ini Saya boleh, iya buka. Kita akan lihat satu persatu. Itu bentuknya diangkat Diangkat. satu-satu. diginiin aja, terus di... Oke. 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 G. Baik. Patah ya. Patah. Kau melihat ada yang menunggu dari keris ini, Roy? Ada yang nungguin dari sini dan yang nunggu badannya si Indra. Galak loh. Serius galak banget. Saya ngeliat ini nih bentukan cowok perempuan, nanti saya akan gambar rambutnya. Galak banget loh. Oke. Ya mudah-mudahan saya tidak salah-salah ngomong ya, tidak salah-salah kata sehingga tidak membuat tersinggung. Kalau waktu kesurupan pernah ada yang cerita nggak apa yang terjadi? Kebetulan teman satu kontrakan saya, kalau saya kesurupan barang pasti hancur. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Nggak terkontrol. Iya. Boleh diuji coba. Biasa menggunakan ayam ini gimana caranya? Langsung dimakan. Langsung dimakan. Itu untuk Katanya supaya nggak diganggu. supaya nggak diganggu. Oke. Gimana? Seperti apa ritualnya? Boleh dipraktekin nggak di sini? Boleh. Silakan. Supaya nggak diganggu. Supaya nggak diganggu hantu. Iya. Supaya dia nggak kesurupan katanya. Au! Au! Mama! Jangan ganggu saya! Kok dia malah kesurupan? Jangan ganggu. Tidak sih. Siapa kalian? Kami nggak ada maksud apa-apa kok. Kami mau ngebantu. Jangan ganggu saya!